Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan 5 ya, membahas tentang konkurensi dan keamanan sistem. Ya, jadi ini slide-nya lumayan agak apa? Agak banyak ya. Biasanya sih ini kalau di buku biasanya ini membahasnya ada sekitar 4 bab ya. Jadi 4 bab disatukan menjadi satu pertemuan. Oke, untuk sebentar. Oke, untuk permulaan kita pahami dulu mengenai istilah konkurensi ya. Jadi konkurensi itu merupakan landasan umum dalam perancangan sistem operasi ya. Jadi dalam sistem operasi proses-proses disebut konkuren ya. Jika proses itu bisa berjalan pada saat yang sama dan tidak ada atau tidak terjadi yang namanya gangguan, ya. Nah, proses yang dimaksud tentunya, lebih dari satu proses ya, karena ada istilah multi-programming dan multi-threading atau multitasking ya. Jadi, bagaimana nanti sistem operasi itu harus bisa menangani proses-proses yang berjalan di, komputer tersebut ya. Nah, selanjutnya proses-proses Oke, jadi proses konkuren itu dapat sepenuhnya tidak bergantung dengan yang lainnya, tapi dapat juga saling berinteraksi. Jadi antar proses itu nanti bisa saja saling bergantung antara satu proses dengan proses yang lainnya, tapi bisa juga eh, tidak bergantung sama sekali ya atau tidak berinteraksi. Lalu proses yang berinteraksi itu nanti memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Nah, itu jadi bagaimana nanti sebuah sistem operasi bisa mengerjakan request atau permintaan layanan yang harus dikerjakan ya, dan harus bisa tersinkronisasi satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada yang namanya bottleneck atau misalkan proses yang tidak dikerjakan. Oke, selanjutnya mengenai konkurensi menjadi penting karena saat ini sistem operasi sudah memiliki fitur yang namanya ya tadi dijelaskan ya, multi-programming atau multi-threading serta adanya pemrosesan tersebar yang mengharuskan adanya proses-proses yang konkuren gitu ya. Jadi kalau di sistem operasi itu prosesnya itu tidak di satu tempat ya. Jadi si CPU memproses biasanya di beberapa tempat yang ada di memori ya. Jadi eh, bagaimana nanti sistem operasi itu mengatur bagaimana multi-programming-nya antara satu proses dengan yang lainnya. Jadi harus terjadi konkurensi antara satu proses dengan yang lainnya. Nah, pada proses konkurensi yang saling berinteraksi tersebut pasti akan mempunyai masalah ya. Nah, tentu saja bisa aja ada beberapa masalah yang terjadi saat melakukan proses itu ya. Pertama ada yang istilahnya mutual exclusion, yang kedua ada yang istilah namanya deadlock, yang ketiga ada namanya starvation. Ya, jadi itu biasanya 3 masalah yang biasanya selalu ada dalam proses proses-proses multi-programming yang ada di sistem komputer ya. Jadi sebenarnya hal-hal ini sebenarnya sudah sering kalian juga coba atau kalian pernah merasakan kalau kita menggunakan sistem operasi pasti ada aja beberapa trouble atau gangguan saat memproses A, proses B, pasti ada aja gangguan. Misalkan si programnya itu misalkan meng-close sendiri ya. Lalu misalkan saat kita meng-convert data atau meng-convert video ya ada terjadi masalah itu adalah salah satu efek yang terjadi di sistem operasi ya
proses-prosesnya itu yang tidak berjalan sesuai semestinya, ya. Nah, prinsip konkurensi ini ada beberapa lingkup. Yang pertama, alokasi layanan pemroses untuk proses-proses. Jadi yang pertama bagaimana si pemroses atau CPU, ya pemroses di sini maksudnya CPU, mengalokasikan layanannya atau sumber daya yang ada di komputernya untuk proses A, proses B, proses C, dan seterusnya. Jadi bagaimana nanti konkurensi itu mengatur seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana menggunakan pemakaian bersama sumber daya, ya, dan bagaimana jika terjadi adanya persaingan, ya. Persaingan di sini maksudnya misalkan aplikasi A, misalkan menggunakan sumber daya yang lebih besar daripada aplikasi B, berarti nanti akan, mengambil sumber daya yang lebih besar daripada sumber daya yang satu dengan yang lainnya. Lalu nomor 3, bagaimana nanti si sistem operasi itu mengatur komunikasi antar proses. Dan yang keempat, sinkronisasi aktivitas banyak proses. Jadi yang keempat, seperti yang di awal sudah dijelaskan bahwa nanti adanya sinkronisasi antar banyak proses. Nah, konteks konkurensi ada beberapa jenis. Yang pertama, konkurensi itu dapat muncul dalam 4 konteks berbeda, yaitu yang pertama satu untuk meningkatkan eh, satu konteks konkurensi untuk strukturisasi satu proses. Jadi untuk meningkatkan kinerja, maka satu proses dapat memiliki banyak thread yang independen atau bebas atau masing-masing, ya. Ya, thread yang independen atau masing-masing. Thread ini harus dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan proses. Nah, thread itu yang dimaksud thread ini adalah unit dasar dari pemanfaatan CPU. Contoh, misalkan saat kita mengetik membuka aplikasi Word, itu kan bisa si Word itu bisa menerima beberapa input dari mouse, dari keyboard, ya, atau memformat paragraf dan sebagainya. Itu bisa dikerjakan secara multi-programming atau multi-thread, ya. Ya, jadi banyak proses yang bisa dikerjakan dalam satu tugas tertentu. Ya seperti ini, atau kayak gini melakukan presentasi, misalkan kita sambil menandai suatu slide bisa juga, atau saat ini sedang direkam, ya, itu juga bisa namanya multi-thread. Lalu yang kedua, konteks konkurensi untuk strukturisasi aplikasi. Nah, ini biasanya terkait dengan pemrograman, ya, pemrograman. Kalau tadi struktur dari satu proses, kalau ini struktur dari aplikasinya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan teknik pemrograman seorang programmer. Ya, jadi terkait dengan prinsip pemrograman, ya, pemrograman ada yang dua, ada pemrograman yang modular dan ada pemrograman yang terstruktur. Ya, kalau yang dimaksud modular ini, bagaimana nanti pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil, sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama, ya. Jadi ini merupakan teknik pemrograman modular, ya, yang biasanya sekarang digunakan misalnya menggunakan teknik modular. Nah, biasanya ini harus bisa dihandle nih sama sistem operasi. Bagaimana nanti program yang kita buat itu eh, dibuat beberapa item-item yang lebih kecil. Nah, nanti item kecil itu bisa digunakan oleh program itu sendiri atau maupun area program lain yang memiliki proses yang sama. Contoh, misalkan eh, kita mendefinisikan di pemrograman itu di atas ada rumus yang namanya rumus segitiga, ya, luas segitiga. Misalkan luas segitiga kan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, rumus itu bisa kita buat satu grup lingkup kecil. Nah, nanti si rumus itu nanti bisa kita gunakan kembali, ya, tidak perlu membuat rumus lagi. Jadi kita tinggal panggil nama rumusnya apa, ya, nama prosedurnya apa, lalu kita bisa gunakan kembali. Itu yang namanya pemrograman modular. Kalau pemrograman terstruktur, istilahnya nanti ada istilah konsep top down, ya. Jadi konsep ini program dimulai dengan gambaran global yang dinyatakan dengan prosedur dan bukan isi detailnya. Selanjutnya prosedur sendiri bisa dipecah-pecah lagi menjadi prosedur yang
lain. Nah, biasanya ini pemrograman tipe pemrograman yang dulu yang misalkan di Pascal atau di C++ bisa pemrograman disebut terstruktur ya. Oke, yang ketiga, konteks konkurensi untuk strukturisasi sistem operasi. Nah, biasanya ini berkaitan dengan sistem operasi yang sudah memiliki fitur client server, ya, menggunakan model strukturisasi sistem operasi agar sistem bisa melayani sekumpulan permintaan proses dari beberapa klien ya ke server. Yang keempat, konteks konkurensi untuk banyak aplikasi. Jadi ini sistem berkaitan dengan sistem multiprogramming, ya, memungkinkan banyak aplikasi atau proses yang sekaligus dijalankan di satu pemroses. Oke, selanjutnya beberapa kesulitan yang ditimbulkan konkurensi, ya. Kesulitannya yang pertama ada pemakaian bersama sumber daya global. Jadi jika dua proses menggunakan variabel global yang sama, serta keduanya membaca dan menulis variabel itu, maka urutan terjadinya pembacaan dan penulisan terhadap variabel bersama menjadi kritis. Jadi intinya di sini bagaimana nanti sistem operasi itu memilih proses mana yang dahulu dikerjakan ya sesuai dengan algoritma yang terbaik yang digunakan ya yang sebelumnya sudah dijelaskan yang mengenai penjadwalan. Dibuat urutan ya antara nanti pas pembacaan dan penulisan data itu mana mana dulu variabel yang pertama dikerjakan. Nah, tapi bisa aja di sini di apa pemakaian bersama sumber daya ini bisa aja ada bottleneck ya dalam proses pembacaan dan penulisan datanya ya. Jadi itu biasanya dari sistem operasinya atau dari komponen lain di komputer, misalkan di memorinya yang kurang besar atau prosesornya yang tidak support untuk beberapa proses yang dikerjakan bersama. Ya, kecuali misalkan prosesor yang sudah terkini ya, yang sudah beberapa thread, yang beberapa core di dalamnya bisa mengerjakan beberapa proses. Lalu yang nomor 2, pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal. Jadi jika proses A meminta suatu jalur masukan atau keluaran tertentu dan dikerjakan oleh pemroses, tapi bisa juga permintaan tersebut ditunda atau disuspend. Maka jika sistem operasi mempunyai kebijakan mengunci jalur dan mencegah proses lain menggunakan jalur itu, maka tindakan ini jelas hanya menghasilkan inefisiensi sistem komputer. Ya, jadi sebaiknya setiap proses itu dikerjakan ya, walaupun dia masuk dalam perhatian tapi tetap dikerjakan. Jadi jangan sampai sistem operasi itu mengunci jalur dan mencegah proses lain untuk menggunakan jalur itu ya. Kalau itu terjadi maka adanya inefisiensi ya sistem komputer tersebut tidak efisien. Ya. Lalu yang ketiga pencarian kesalahan pemrograman ya atau debugging. Jadi pencarian kesalahan pada pemrograman konkuren beberapa proses berjalan bersamaan lebih sulit dibanding pencarian kesalahan pada program-program sekuensial atau top-down. Jadi ini biasanya debugging ini kalau di pemrograman agak lebih sulit memang kalau pemrograman tersebut konkuren ya, beberapa proses berjalan bersamaan. Jadi lebih lebih gampang menggunakan pemrograman yang sifatnya sekuensial atau top-down. Yang tadi sudah dijelaskan. Nah, proses konkuren mengharuskan hal-hal berikut yang ditangani sistem operasi. Yang pertama, proses tersebut harus mengetahui proses yang aktif. Ya, sistem operasi harus mengelola daftar atau list proses. Jadi sistem operasi itu punya yang namanya daftar atau list proses yang harus dikerjakan apa, gitu ya. Lalu yang kedua, alokasi dan dealokasi beragam sumber daya untuk tiap proses aktif. Nah, di dalamnya ada ya ada waktu pemroses, ada memori yang digunakan, ada peralatan masukan keluaran yang digunakan dan sebagainya. Nah, ini harus bisa dialokasikan oleh sistem operasi atau bahkan dealokasi, maksudnya tidak digunakan ya oleh sistem operasi sumber daya yang tersebut. Lalu yang ketiga,
harus adanya proteksi data dan sumber daya fisik masing-masing proses dari gangguan atau interferensi proses lain. Jadi sistem operasi harus bisa nanti memproteksi data dan eh, dari gangguan interferensi dari proses-proses lain. Lalu yang keempat, hasil proses harus independen. Jadi setiap hasil proses yang berhasil dikerjakan itu harus independen, jadi tidak bergantung dari proses-proses yang lain. Oke, nah sekarang masalah-masalah konkuren ya, yang tadi sudah dijelaskan di awal, yang biasanya terjadi di konkurensi. Yang pertama ada mutual exclusion. Nah, di mutual exclusion ini merupakan persoalan untuk menjamin hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu. Ya, menjamin hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu. Nah, di sistem komputer terdapat sumber daya yang tidak dapat dipakai bersama pada saat bersamaan, ya, seperti printer ya. Jadi ini contohnya ke printer. Jadi sumber daya ini hanya dapat digunakan satu proses pada satu saat. Jadi eh, pemaksaan pada mutual exclusion ini dapat menimbulkan dua masalah baru yang tadi kelanjutannya ya. Ada deadlock sama starvation. Ya. Contoh ilustrasi eksekusi daemon printer. Ya. Daemon untuk printer, daemon di sini maksudnya ini nih ya penjelasannya. Jadi daemon ini adalah program di komputer yang berjalannya di background, ya, di latar belakang, yang melakukan beberapa tugas tanpa intervensi dari pengguna atau user. Jadi ini tidak ada campur tangan user ya, jadi dia berjalan sendiri secara otomatis tergantung nanti instruksi yang diberikan apa. Nah, misalkan daemon di sini kita masukkan ke proses saat kita mencetak ya di printer. Nah, proses penjadwalan dan pengendalian untuk mencetak berkas-berkas di printer sehingga seolah-olah printer dapat digunakan secara simultan oleh proses-proses ya. Nah, sebenarnya di sini ada daemon ya. Daemon untuk printer mempunyai ruang penyimpanan di hard disk disebut sebagai directory spooler ya, untuk menyimpan berkas-berkas yang akan dicetak. Terdapat variabel in yang menunjukkan slot bebas di ruang hard disk yang dipakai untuk menyimpan berkas yang hendak dicetak. Jadi maksudnya begini, saat kita mencetak misalkan dari komputer kita misalkan ya, kita mencetak dari file Word, dari file Excel, misalkan kita mencetak file dari Word ya. Tentunya karena belum ada proses yang di print atau dicetak, langsung si printer itu masukkan ke daemonnya, dimasukkan ke antriannya, bisa langsung dicetak. Nah, lalu saat kita masih memproses mencetak itu yang namanya dari file Word, kita juga mencetak dari Excel misalkan. Nah, di daemon printernya itu terjadi yang namanya spooling ya, atau ada antrian di hard disk. Jadi di hard disk itu ditempatkan area ya untuk ini ada antrian selanjutnya yang mau dicetak ya menggunakan Excel. Nah, di Word di printernya itu kan suka ada spooling ya, atau eh, informasi ya bahwa dia itu masuk antrian setelah Word nanti akan mencetak Excel. Nah, itu istilahnya eh, spooling, atau bisa juga kita misalkan mempunyai printer yang di-sharing ya di sebuah kantor atau di sekolah. Misalkan komputer A mau ngeprint ke komputer C, komputer B juga mau ngeprint komputer C lewat jaringan. Nah, tentunya meskipun misalkan komputer A dan B itu mau ngeprint secara bersamaan, tentunya di komputer C itu nanti tetap ada istilah spoolingnya ya, ada spooling printernya. Jadi tetap ada antriannya. Jadi tidak bisa langsung brek, langsung ngeprint bareng-bareng gitu. Tidak bisa, tetap ada istilah antriannya. Nah, di Task Manager kalau kalian menggunakan Windows kan di sini suka ada yang namanya spooler ya. Dibuka aja Task Manager nanti habis ini kalau mau nyoba ya. Ada prosesnya yang berjalan atau service yang berjalan di Windows itu ada namanya spooler ya. Nah, kalau kita ngeprint kan suka ada yang namanya statusnya di sini. Kalau spooling ini berarti masih proses pengantrian kan, masih loading kan. Kalau sudah di print kalau sudah mencetak kan di sini statusnya ada jadi printing ya. Itu contoh dari mutual exclusion. Jadi jangan sampai nanti
satu proses itu satu proses yang mengakses sumber daya pada satu interval waktu tertentu. Jadi tidak bisa beberapa proses ya kalau ini ya. Itu namanya mutual exclusion. Kalau dipaksa nanti ada istilah namanya deadlock dan starvation. Nah, kriteria penyelesaian mutual exclusion, kemampuan menjamin mutual exclusion harus memenuhi kriteria berikut. Mutual exclusion harus jamin, ya dijamin di sini maksudnya tadi harus bisa menjamin bahwa satu proses yang mengakses sumber daya tersebut dikerjakan di interval waktu tertentu. Ya, jadi tidak bisa beberapa proses gitu ya. Yang kedua, hanya satu proses. Nah, ini juga ada lagi. Hanya ada satu proses pada satu saat yang diizinkan masuk ke critical section yang tadi ya. Spooling tersebut masuk ke istilah critical section. Jadi area yang kritikal ya, jadi khusus untuk satu proses. Jadi proses lain dilarang masuk ke critical section tersebut di waktu yang sama ya, jadi tidak bisa. Lalu yang ketiga, proses yang berada di non-critical section dilarang memblok proses yang ingin masuk ke critical section. Yang keempat, harus dijamin proses yang ingin masuk ke critical section tidak menunggu selama waktu tertentu. Ya, jadi ini juga jangan sampai yang masuk antrian itu terlalu lama menunggu ingin masuk ke critical section. Lalu yang keempat, yang kelima, ketika tidak ada proses di critical section, maka proses yang ingin masuk ke critical section harus diizinkan segera masuk tanpa waktu tunda. Jadi kalau sudah selesai, tidak ada lagi proses, maka kalau ada proses lain yang ingin masuk, maka segera masukkan ya. Jadi tanpa ada waktu jeda yang lain. Selanjutnya, tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses atau jumlah proses yang ada. Jadi tidak ada asumsi berapa, misalkan kecepatan relatifnya. Yang penting nanti kalau area tersebut kosong, ya harus segera diisi oleh proses yang lain. Nah, yang kedua, masalah yang kedua mengenai deadlock. Ya, kalau deadlock ini terjadi ketika proses-proses mengakses sumber daya secara eksklusif. Semua deadlock yang terjadi melibatkan persaingan untuk memperoleh sumber daya eksklusif oleh dua proses atau lebih. Nah, ini terjadi deadlock kalau misalkan si proses itu ingin menguasai sumber daya yang ada di komputer kita. Ya, bisa macam-macam ya, penyebabnya bisa dari program jahat ya, atau dari virus, atau bisa dari program tersebut memang membutuhkan sumber daya yang lebih besar dibanding dengan aplikasi yang lain ya, secara otomatis. Jadi meminta ke sistem operasi. Nah, model deadlock ini terjadi deadlock dapat digambarkan dengan menggunakan graf. Misalnya model deadlock dua proses dan dua sumber daya. Jadi ini contohnya dua proses dan dua sumber daya. Dua proses dilambangkan dengan P0 dan P1, sumber daya dilambangkan dengan R0 dan R1. Nah, ini contohnya contoh graf atau gambar meminta sumber daya dan alokasi sumber daya. Jadi P0 meminta sumber daya ke R0. Nih, panahnya ke sini kan. P0 meminta sumber daya dari R0 ditandai busur berarah dari proses P0 ke sumber daya R0. Lalu sumber daya R1 dialokasikan ke P1, ditandai busur berarah dari sumber daya R1 ke proses P1. Jadi kalau ini kebalik, R1 secara otomatis mengalokasikan sumber daya ke P1. Sumber daya di sini tentunya yang dimaksud adalah memori, terus kapasitas hard disk, atau proses di sistem operasi gitu ya, sumber daya dimaksud. Nah, ini kalau bagaimana si proses itu meminta atau mendapatkan alokasi sumber daya. Nah, kalau ini gambarannya kalau terjadi deadlock, ya, graf deadlock dua proses dan dua sumber daya. Jadi PO dialokasikan ke P0 dialokasikan R0. P1 dialokasikan R1. Kemudian P0 sambil masih menggenggam R0 meminta R1. Jadi P0 sambil menggenggam
R0. Jadi sebenarnya si P0 itu sudah mendapat sumber daya dari R0, tapi dia tetap minta lagi ke R1, ke sumber daya R1 ya. Lalu si P1 sudah mendapat sumber daya dari R1 ya, ini udah mendapat, tapi dia juga meminta lagi sumber daya ke R0. Nah, ini akan mengakibatkan namanya deadlock ya. Karena sama-sama proses P0 dan P1 akan saling mengganggu gitu. Jadi sebenarnya sudah dapat jatah nih R0 P0 mendapat sumber daya dari R0, P1 mendapat sumber daya dari R1, tapi malah minta lagi ke sumber daya yang lain. Nah, ini akan mengakibatkan deadlock ya. Jadi terjadinya deadlock itu ditandai munculnya graf melingkar. Jadi kalau deadlock itu cirinya ini muter, melingkar. Ya. Deadlock tidak hanya terjadi pada pada 2 proses dan 2 sumber daya, tapi bisa lebih dari itu. Karena ini contoh saja hanya 2 sumber daya dan 2 proses. Yang terakhir mengenai starvation. Jadi keadaan di mana pemberian hak akses bergantian secara terus-menerus dan ada suatu proses yang tidak mendapatkan giliran. Nah, ini sebenarnya jangan sampai proses itu tidak mendapat giliran. Kalau tidak mendapat giliran ya udah proses tersebut berarti gagal dieksekusi gitu ya. Ilustrasinya misalnya terdapat 3 proses yaitu P1, P2, dan P3. Nah, P1, P2, dan P3 memerlukan pengaksesan sumber daya R secara periodik. Jadi seperti ini. Jadi skenarionya P1 sedang diberi sumber daya oleh R, sedangkan P2 dan P3 di blok menunggu sumber daya R ya. Lalu ketika P1 keluar berarti sudah selesai dari critical section yang tadi, maka P2 dan P3 diizinkan mengakses R. Nah, asumsinya yang diberi akses itu P3 saja. Kemudian setelah selesai akses kembali diberikan ke P1. Nah, saat itu kembali membutuhkan sumber daya R. Nah, jika pemberian hak akses bergantian terus-menerus antara P1 dan P3 sementara P2 tidak pernah memperoleh pengaksesan sumber daya R, maka dalam kondisi ini terjadi namanya starvation ya. Terjadi starvation. Memang tidak terjadi deadlock tapi namanya starvation. Jadi si P2-nya itu tidak mendapat sumber daya begitu. Nah, selanjutnya pokok-pokok penyelesaian masalah konkurensi biasanya terbagi menjadi 2, yaitu bagaimana mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Lalu yang kedua, bagaimana tidak mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Itu bagaimana penyelesaian masalah konkurensi. Nah, adanya memori bersama lebih mempermudah dalam penyelesaian masalah konkurensi. Metode penyelesaian ini dapat dipakai untuk sistem single prosesor ataupun multiprosesor yang mempunyai memori bersama. Selanjutnya, definisi keamanan. Jadi, keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya agar tidak digunakan atau dimodifikasi orang lain yang tidak mendapat otorisasi. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal, ya, external security, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana alam, seperti kebakaran, misalkan kebanjiran, dan sebagainya. 2, keamanan interface pemakai, jadi user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Ya, jadi bagaimana nanti ini mengidentifikasi nih user yang mau mengakses data dan program itu siapa saja. Ya. Lalu yang ketiga, keamanan internal security berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang andal untuk menjaga integritas program dan data. Ya. Nah, masalah keamanan, pada keamanan terdapat 2 masalah penting, yaitu kehilangan data atau data loss dan penyusup atau intruder. Data loss ini penyebabnya macam-macam, yang tadi dijelaskan di awal, misalnya karena bencana, ya karena kebakaran, gempa bumi, banjir, kerusuhan, dan lain-lain. Atau yang kedua, kehilangan data karena kesalahan perangkat keras atau perangkat lunak. Misalkan perangkat keras si harddisknya tidak terbaca atau terdapat bugs di program, ya kalau perangkat lunak.
atau yang terakhir karena adanya kesalahan kelalaian manusia. Salah input data, masang hard disknya salah, atau membuka programnya salah, atau terjadi kehilangan disk karena ketiduran oleh manusianya sendiri. Lalu yang kedua mengenai intruder. Intruder ada dua jenis, ada penyusupan pasif dan penyusupan aktif. Kalau penyusupan pasif, jadi penyusupan yang hanya membaca data yang tidak diotorisasi. Jadi dia bisa masuk membaca data, padahal data tersebut tidak diotorisasikan buat dia, ya. Jadi secara ilegal. Yang kedua, kalau penyusup aktif ini penyusup yang mengubah data yang tidak diotorisasikan. Jadi kalau yang pertamanya membaca saja, kalau ini udah bisa masuk, terus bisa mengubah datanya. Itu namanya penyusupan aktif. Nah, kehilangan data dapat diatasi dengan kebiasaan membuat backup. Ya, jadi membuat backup data dan posisi backup ditempatkan tidak sama dengan data orisinal. Nah, itu jadi kalau kalian membackup data, misalkan membackup data laptop, ya, data laptop sudah di backup, backupnya misalkan di harddisk eksternal. Harddisk eksternalnya disimpan misalkan di kamar, laptopnya disimpan di kamar. Kalau terjadi kebakaran, misalkan atau bencana alam yang lain, ya udah, ya datanya tetap hilang meskipun sudah di backup gitu ya. Jadi sebaiknya kalaupun membuat backup itu ditempatkan di area yang terpisah dengan data utama ya atau data orisinalnya. Misalkan kalau mau ini di backup menggunakan cloud ya, jadi lengkapnya disimpannya di internet. Itu kan terpisah ya, jauh dari posisi data utama. Lalu selanjutnya mengenai ancaman-ancaman keamanan. Nah, keamanan sistem komputer meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama ada kerahasiaan atau sekresi. Jadi keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi atau diberi hak akses sehingga jika dimodifikasi tetap terjaga konsistensi dan keutuhan datanya. Yang kedua mengenai integritas atau integrity, yaitu keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Yang ketiga, ketersediaan atau availability adalah keterjaminan bahwa sumber daya yang sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Nah, selanjutnya tipe ancaman keamanan pada komputer. Ya. Yang pertama ada interupsi. Interupsi adalah sumber daya sistem komputer dihancurkan, ya, atau menjadi tidak tersedia atau tidak berguna atau bahkan tidak ada, ya. Jadi merupakan ancaman terhadap ketersediaan atau availability. Contoh misalkan pemotongan kabel komunikasi atau penghancuran bagian perangkat keras seperti harddisk, misalkan harddisk si platnya itu dihancurkan, ya udah tidak bisa terbaca gitu ya. Yang kedua, intersepsi, pihak tidak diotorisasi dapat mengakses sumber daya merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Di pihak tidak diotorisasi dapat berupa orang atau bisa berupa program komputer. Jadi penyadapan untuk mengambil contohnya penyadapan ya untuk mengambil data rahasia atau mengcopy file tanpa diotorisasi. Selanjutnya ada modifikasi, jadi pihak tidak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya, merupakan ancaman terhadap integriti. Jadi contohnya mengubah nilai-nilai file, mengubah program, ya, mengubah database, ya, modifikasi pesan yang ditransmisikan di jaringan, gitu ya. Lalu nomor 4 ada pabrikasi. Kalau pabrikasi itu pihak tidak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek palsu ke sistem. Jadi merupakan ancaman terhadap integritas. Di contohnya memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan, ya menambahkan rekod atau data ke file, ya padahal isinya kan palsu misalkan ya. Nah ini contohnya, gambarannya kalau mau lebih jelas mengenai skema ancaman-ancaman terhadap sistem komputer, ya tadi kan yang pertama kalau aliran normal itu kan dari sumber informasi ke tujuan informasi itu kan bebas hambatan kan seperti ini, tidak ada gangguan. Nah, di tengah jalan bisa aja ada yang namanya interupsi nih. Interupsi berarti ini data itu benar-benar hilang, tidak sampai ke tujuan. Lalu yang kedua ada intersepsi, intercept, ya, jadi ini di tengah-tengah, ya, di apa namanya di intersepsi. Lalu yang ketiga ada modifikasi seperti ini, diubah filenya.
Kalau yang keempat ada yang namanya fabrikasi, gitu ya. Lalu mekanisme proteksi pada sistem komputer banyak objek yang perlu diproteksi ya, bisa objek perangkat keras dan objek perangkat lunak. Ya. Nah, masalah proteksi adalah mengenai bagaimana cara mencegah proses-proses mengakses objek yang tidak diotorisasi. Ya, misalnya proses A dapat membaca file F tapi tidak dapat mengubah file F. Mekanisme proteksi dikembangkan berdasarkan konsep domain. Domain adalah himpunan pasangan yaitu objek dan hak. Contoh seperti ini. Jadi ini contoh matriks pengaksesan objek. Misalkan domain 1, domain 2, domain 3. Domain 1 ini dia hanya bisa membaca file 1, membaca dan menulis file 2, dan membaca printer. Misalkan itu untuk domain 1. Nah, domain 2 beda lagi. Dia hanya bisa membaca di file 1. Domain 3 beda lagi. Misalkan ini ada read, write, dan execute. Execute ini untuk aplikasi. Ya, jadi ini contoh domain ya. Jadi bagaimana ini pengaturannya ya gimana nanti tergantung user yang mengaturnya ya. Jadi misalkan di jaringan kita meng-sharing file ya bagaimana jaringan itu bisa diakses oleh orang banyak atau oleh user tertentu ya bisa diatur nanti pengaturan di sistem operasinya. Nah, bagian terakhir mengenai program jahat ya atau malicious program atau malware ya, malicious software. Ini membahas tentang malicious software jadi ancaman-ancaman terhadap eh, software ya perangkat lunak yang ada di komputer ya. Terdiri dari dua kategori, jadi program yang memerlukan host program. Jadi kalau tidak ada program ini ya si program jahat ini tidak akan jalan. Yang kedua program yang tidak memerlukan host program atau independen. Jadi kalaupun tidak ada program tidak nempel dia akan bisa apa berkembang biak ya memperbanyak dirinya sendiri di sistem komputer. Nah, kita bahas satu-satu mengenai bakteria. Bakteria ini termasuk yang tidak memerlukan host program. Ya, jadi, mohon maaf, ya betul tidak memerlukan host program. Jadi program ini mengkonsumsi sumber daya. Jadi dia memakai sumber daya sistem komputer secara besar, ya, dan bisa mereplikasi atau perbanyak dirinya sendiri secara otomatis. Dan ya karena dia mengakses sumber daya, ya nanti sumber daya yang kita gunakan bisa jadi lambat ya karena adanya bakteria. Yang kedua ada logic bomb. Kalau logic bomb ini termasuk ke yang memerlukan host program. Jadi logic bomb ini program yang berisi instruksi logik yang ditempelkan pada program komputer agar memeriksa kumpulan kondisi di sistem. Jadi dia itu memeriksa atau scanning sistem-sistem komputer yang sedang berjalan. Nah, nanti di logic bomb itu isinya ada instruksi yang harus dikerjakan. Kalau misalkan sistem komputernya itu berjalan A, berarti logic bomb-nya nanti apa yang dikerjakan. Berjalan B, logic bomb-nya apalagi yang dikerjakan. Gitu. Jadi memantau kalau logic bomb. Yang ketiga ada trapdoor. Ya, trapdoor ini masih memerlukan host program. Jadi titik masuk rahasia yang tidak terdokumentasi di satu program. Jadi ini memanfaatkan celah ya, celah di program di software atau bugs yang ada di software dia masuk dari sana ya. Jadi masuk tanpa akses ya, tanpa izin akses ya bisa hasilnya nanti bisa mengambil alih program tersebut ya. Itu namanya trapdoor. Nah, kalau Trojan Horse dia itu sering menyamar ya sebagai software atau perangkat lunak yang biasa kita gunakan ya. Tapi nanti si Trojan Horse ini akan mulai bekerja saat kita install si program tersebut ya, langsung menyebar dan bisa mengaktifkan dirinya sendiri ya. Tindakannya macam-macam, bisa menghapus data, memblokir, modifikasi dan sebagainya. Itu Trojan Horse. Kalau worm ini termasuk yang bisa berkembang tanpa host ya. Dia bisa mereplikasi dirinya dan mengirimkan kopian-kopian dari komputer ke komputer lewat jaringan. Jadi kalau ini lebih parah lagi, jadi lewat jaringan jalannya ya. Oke, selanjutnya ada virus dan antivirus. Virus itu sebenarnya yang tadi masih termasuk ke malware ya.
Virus ini adalah kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan pengkopian dirinya ke satu atau program lain ya. Satu program lain atau lebih, virus biasanya melakukan fungsi yang tidak diinginkan bersarang di banyak tipe file. Kalau dulu sering kali ada virus yang nempelnya di file Word. Jadi file Word itu berubah jadi file exe ya, jadi aplikasi, padahal itu aslinya kan kalau Word itu ekstensi filenya itu kan docx ya atau doc ya. Nah, itu virus ada nempel di Word, jadi berubah ekstensi filenya dari jadi asalnya docx jadi .exe ya. Dia menempel di banyak tipe file ya, tidak hanya di Word, dulu itu ada yang nempel di JPG ya, ada di video dan sebagainya. Jadi merubah tipe file. Kalau kita jalankan ya, itu akan memperbanyak dirinya sendiri. Nah, virus itu biasanya memiliki 4 siklus hidup ya di sistem. Ada fase tidur, fase propagasi, ada fase pemicuan, dan fase eksekusi. Nah, fase tidur ini virus dalam keadaan menganggur atau idle, ya virus akan tiba-tiba aktif oleh suatu kejadian seperti tibanya tanggal tertentu, kehadiran program atau file tertentu, atau kapasitas hard disk yang melewati batas. Jadi ini tergantung si pembuat virusnya. Jadi kalau misalkan di tanggal tertentu dia akan tiap tanggal 31 virus itu akan berkembang sendiri. Nah, itu bisa disetting nanti sama pembuat virusnya. Atau bisa juga saat membuka program tertentu akan membangkitkan virus tersebut ya. Padahal sebelumnya dalam posisi tidur atau dormant phase ya. Itu bisa diaktifkan ya. Tapi tidak semua virus mempunyai tahapan ini ya. Intinya ini nanti tergantung si pembuat virus tersebut ya. Menggunakan apa gitu metode merusak komputernya. Lalu ada fase propagasi, virus menempatkan kopian dirinya ke program lain atau area tertentu di sistem disk yang tadi sudah jelaskan ya. Program yang terinfeksi virus akan mempunyai cloning virus. Cloning virus itu dapat kembali memasuki fase propagasi. Begitu seterusnya ya. Lalu fase pemicuan ya atau trigger, virus diaktifkan untuk melakukan fungsi tertentu. Ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau diklik file virus itu nanti akan ber, apa, berkembang ke semua sistem komputer. Pas eksekusi, nah ini virus menjalankan fungsinya, menampilkan pesan di layar, atau merusak file atau program. Oke, klasifikasi tipe virus, ada parasitik virus. Ya. Parasitik virus ini bentuk virus yang paling sering ada. Ya, tipe ini menggantungkan dirinya ke file exe yang tadi ya sudah jelaskan. File exe, menginspeksinya file exe. Lalu ada memori resident virus. Ini virus memuatkan dirinya ke memori utama. Ya, ya, jadi di memori ini diemnya. Kalau yang ketiga ada boot sector virus, virus menginfeksi master boot record ya di boot record di sistem operasi ya. Lalu ada stealth virus, virus ini yang bentuknya telah dirancang dapat menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak antivirus ya. Jadi ini uh, dia tidak akan bisa di-scan menggunakan antivirus ya, tapi kalau misalkan antivirusnya sudah punya algoritma di virusnya tersebut ya tetap bisa di-scan ya. Lalu polymorphic virus, virus bermutasi setiap kali melakukan infeksi, deteksi dengan penandaan virus tersebut tidak mungkin. Jadi dia mutasi ya, jadi asalnya algoritmanya virus tersebut jadi A, berubah jadi B, nanti si antivirus itu tidak akan mudah mendeteksi virus tersebut. Nah, selanjutnya antivirus, ya ini merupakan solusi ideal kalau terhadap ancaman virus ya. Jadi di sistem komputer sebaiknya dipasang namanya antivirus ya sebagai pencegahan. Nah, pendekatan yang dilakukan setelah pencegahan terhadap masuknya virus yaitu biasanya mendeteksi, identifikasi, dan penghilangan. Deteksi begitu infeksi terjadi, tentukan apakah infeksi memang benar-benar terjadi, karena bisa saja si antivirus itu ada namanya false detection, jadi kesalahan deteksi ya, dan nanti si antivirus tersebut mencari lokasi virus tersebut di mana, di direktori di Windows itu di foldernya di mana. Lalu identifikasi begitu virus terdeteksi, bahkan identifikasi virus yang menginfeksi program ya. Ya, jadi begitu terdeteksi ya, lalu identifikasi virus tersebut yang menginfeksi program itu yang mana ya, diidentifikasi. Lalu penghilangan saat virus berhasil
diidentifikasi di atas, maka langsung si antivirus itu menghapus semua jejak, dari virus dan, yang terinfeksi dan program, dikembalikan ke semula atau sebelum terinfeksi. Nah, perkembangan antivirus dapat diperiodikan menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama, dia hanya bisa sekedar scanner sederhana, deteksi virus, yang telah dikenal ya. Jadi, di sini algoritma antivirusnya hanya terbatas, hanya yang diinputkan algoritma virus yang sudah dikenali ya di antivirus tersebut. Kalau ada virus yang baru ya dia tidak akan mengenali virus tersebut. Kalau generasi kedua, ada scanner yang cukup cukup pintar ya, yaitu sudah ada heuristic scanner untuk mencari kemungkinan infeksi virus. Jadi kalau ini lebih kalau ada virus baru yang belum ada algoritmanya belum ada database-nya di antivirus, bahwa nanti si antivirus tersebut akan mengecek algoritma virus tersebut, apakah ada yang sesuai dengan yang sudah ada di database atau tidak, gitu ya. Lalu yang ketiga, ada jebakan aktivitas atau activity trap. Jadi antivirus menetap di memori untuk identifikasi aksi atau perilaku virus. Jadi dia monitoring, yang berjalan di sistem komputer, apakah ada namanya apa, perilaku atau program yang bekerja tidak sesuai dengan, semestinya, nanti dia monitoring kalau ada sesuatu yang mencurigakan dia akan membuat notifikasi. Lalu yang keempat, ya ini, proteksi penuh. Jadi kalau sekarang kan antivirus itu tidak hanya antivirus, bisa beberapa fungsi ya, ada antivirus, ada anti malware-nya ya kan, macam-macam gitu ya. Jadi tidak hanya virus saja. Oke, baik untuk pertemuan, kali ini cukup sekian. Silakan, berdiskusi jika ada yang belum jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.